Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Kalau saya sebut kata Sahara, apa sih yang langsung kebayang di benak kalian? Kemungkinan besar, lautan pasir yang luas banget, nggak ada ujungnya, abadi dan ya kosong. Bener kan? Kayaknya gambaran itu deh yang paling sering kita lihat. Visi romantis soal kekosongan yang luas dan misterius ini ya emang udah lama banget diabadikan sama para penyair dan penulis. Seolah-olah Sahara itu semacam kanvas kosong raksasa buat imajinasi kita. Tapi, kenyataannya di lapangan, wah, jauh banget dari itu. Bukannya kosong dan puitis, Sahara itu justru tempat yang penuh dengan kehidupan, penuh kompleksitas, dan sibuk banget sama aktivitas manusia. Nah, perbedaan yang drastis ini kan bikin kita jadi bertanya-tanya. Gimana kalau semua yang kita kira kita tahu soal gurun terbesar di dunia ini ternyata salah? Jadi, untuk benar-benar paham Sahara, langkah pertama kita adalah membongkar semua mitos yang selama ini menyelimutinya. Oke, kita mulai dari mitos yang paling umum dulu ya. Anggapan kalau Sahara itu cuma lautan pasir yang tak berujung. Coba tebak, berapa persen sih gurun pasir ini yang isinya bukit pasir? Jawabannya cuma 25%. Iya, percaya atau enggak, lautan pasir yang jadi ikonnya itu sebenarnya cuma menutupi sekitar seperempat dari seluruh wilayah Sahara. Sisanya itu apa dong? Wah, ternyata landscape-nya beragam banget. Ada permukaan batu yang keras, yang disebut hamada, ada pegunungan-pegunungan besar, dataran garam, dataran kerikil, bahkan ada bekas danau dan zona pesisir yang berkabut. Makanya, bagi orang-orang yang tinggal di sana, Sahara itu bukan satu tempat yang sama semua, tapi ya kumpulan dari banyak gurun yang beda-beda. Dan cara manusia beradaptasi dengan lanskap ini juga luar biasa loh. Coba deh kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi ada sistem Foggara kuno di Aljazair. Ini tuh terowongan air bawah tanah yang digali pakai tangan, hasil kerja gotong royong selama berabad-abad biar bisa hidup selaras sama alam. Nah, di sisi lain ada proyek Kufra yang super modern di Libya. Proyek ambisius yang pakai teknologi canggih buat menyedot air dari sumber daya yang terbatas. Kelihatan kan, dua cara pandang yang beda banget soal air dan soal kehidupan itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke mitos kedua yang perlu kita bongkar. Gagasan kalau Sahara itu semacam tembok raksasa yang memisahkan benua Afrika. Padahal, kalau kita lihat sejarahnya justru kebalikannya. Selama ribuan tahun, dari zaman Romawi sampai era perdagangan modern, Sahara itu bukan penghalang sama sekali. Malah ini tuh semacam jalan tol super yang rame. Jadi jalur utama buat barang, ide, dan tentunya manusia bolak-balik antara Afrika Utara dan Barat. Bahkan kalau kita lihat budaya yang kita anggap paling tradisional sekalipun, kayak suku Tuareg, ternyata mereka itu sangat global. Coba deh lihat, dari teh yang mereka minum dari Tiongkok, gula dari Karibia, kehidupan mereka sehari-hari itu bukti nyata kalau koneksi global di sana itu udah ada dari dulu banget dan sangat mendalam. Dan semangat untuk terus bergerak ini masih ada sampai sekarang loh. Bedanya sekarang bukan lagi unta yang jadi andalan, tapi truk. Truk inilah yang jadi urat nadi kehidupan, yang menghubungkan keluarga dan ekonomi di seluruh wilayah gurun yang super luas ini. Nah, dengan sejarah pergerakan yang dinamis kayak gitu, tentu aja masyarakat yang terbentuk jadi sangat kompleks. Jauh banget deh dari stereotip sederhana soal kaum nomaden yang seolah-olah nggak pernah berubah dari zaman dulu. Pusat dari masyarakat di sana itu punya konsep unik, yaitu kekayaan dalam manusia. Maksudnya apa? Jadi kekuasaan dan status itu nggak diukur dari seberapa banyak barang yang kamu punya, tapi dari seberapa banyak hubungan yang kamu punya dengan orang lain. Nah, ini yang bikin sistem perbudakan di Sahara jadi beda. Ini bukan cuma soal tenaga kerja, tapi lebih ke cara membangun status sosial dan politik. Jadi isunya jauh lebih personal dan rumit. Tentu aja, ini langsung memunculkan pertanyaan penting soal ras. Walaupun ada kaitan antara perbudakan dan hierarki rasial, cara kerjanya itu beda banget sama yang biasa kita pahami di dunia barat. Begini, di sana itu kategori kayak putih atau hitam itu dulunya sangat cair, nggak kaku. Istilah-istilah itu lebih ada hubungannya sama garis keturunan, status sosial, dan gaya hidup, bukan cuma soal warna kulit. Jadi, ini lebih kayak bahasa untuk menunjukkan kekuasaan, bukan soal fakta biologi. Oke, terus kenapa sih kita perlu repot-repot ngebahas semua ini? Kenapa ini penting sekarang? Jawabannya, karena semua mitos yang keliru tadi punya konsekuensi yang sangat nyata dan berbahaya di dunia modern. Ada grup musik namanya Tinariwen. Nah, anggota band ini tuh mantan pemberontak Tuareg.
Lewat musik mereka, mereka bisa banget menangkap perasaan dunia yang seolah-olah dijungkir-balikan oleh konflik. Dan seringnya, konflik ini justru dipicu oleh, yaitu, kesalahpahaman dari pihak luar. Jadi begini, ketika dunia luar ngelihat Sahara sebagai daerah kosong tanpa pemerintah, solusi yang paling sering kepikirannya, solusi militer. Dan hasilnya, coba lihat data ini. Dalam 1 dekade terakhir, pengeluaran militer di Afrika itu melonjak sampai 65%, dan sebagian besar dananya ya datang dari kepentingan keamanan internasional. Ini akhirnya malah menciptakan semacam lingkaran setan yang bahaya banget. Pertama, mereka salah paham sama dinamika masyarakat lokal. Terus, mereka mendanai solusi militer dan mendukung negara-negara otoriter. Akibatnya, keluhan masyarakat lokal diabaikan, dan kelompok-kelompok bersenjata malah makin banyak. Ujung-ujungnya, wilayah itu jadi makin tidak aman. Yang anehnya, malah jadi pembenaran buat intervensi yang lebih banyak lagi. Jadi, intinya tuh jelas banget. Mulai dari proyek pertanian yang gagal total, sampai kebijakan keamanan yang malah bikin bencana. Semua fantasi kita dari luar ini punya dampak yang sangat nyata, dan seringkali merusak. Melihat Sahara apa adanya itu bukan cuma buat nambah wawasan. Ini penting banget supaya kita bisa menghindari kebijakan-kebijakan gagal yang ujung-ujungnya cuma bikin rugi. Pada akhirnya, cara kita memandang Sahara itu seringkali bukan tentang Sahara itu sendiri, tapi lebih kayak cermin. Cermin yang memantulkan diri kita, ketakutan kita, keinginan kita, fantasi kita soal kekosongan dan kontrol. Sebagai penutup, coba deh kita balik total cara pandangnya. Ada cerita nih, seorang penulis lagi ngejelasin ke seorang pemuda Tuareg kalau di Eropa itu semua tanah ada pemiliknya, jadi nggak bisa sembarangan berhenti dan bikin kemah. Pemuda itu kaget banget. Dia diam sejenak, terus nanya. Pertanyaannya yang super simpel itu justru membuka pandangan dunia yang beda total. Buat dia, bisa bergerak bebas itu adalah hal yang normal. Justru dunia kita, yang penuh pagar dan sertifikat tanah, itu yang aneh dan nggak masuk akal. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kira-kira asumsi mendasar apa lagi ya yang kita anggap wajar, padahal kalau dilihat dari sudut pandang lain, mungkin kelihatannya aneh banget.